itu ada cerita tentang kekurangan teman-teman, tapi ada solusi yang teman-teman akan lakukan untuk mengatasi kekurangan. Halo teman-teman semuanya, semangat pagi. Pada video kali ini teman-teman, saya Imam Mahmud akan kembali menjelaskan kepada kalian terkait dengan cara menjawab wawancara KIP kuliah. Nah, video-video seperti ini sebenarnya banyak banget beredar di internet. Namun menurut pengalaman saya pribadi, saya perlu untuk menjelaskan karena sebagaimana video-video saya sebelumnya yang sudah banyak memaparkan tentang beasiswa KIP kuliah. Pada intinya, beasiswa KIP kuliah ini diperuntukkan bagi kalian yang berada dalam ekonomi menengah ke bawah dan kalian punya prestasi. Untuk tahapan seleksinya ada ketika nanti teman-teman itu tes ataupun lewat jalur undangan mendaftar beasiswa KIP kuliah, itu nanti ada wawancara. Untuk wawancara ini perlu kalian persiapkan dan bagaimana cara menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara ketika kita pada tahap seleksi yang kedua, yaitu seleksi wawancara. Nah, itu teman-teman, setelah seleksi tertulis ataupun lewat jalur undangan untuk masuk perguruan tinggi. Nah, ini cara menjawab pertanyaan dari pewawancara kuliah. Ada catatan beberapa hal penting yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama itu teman-teman berlaku sopan. Berlaku sopan ketika teman-teman mendaftar beasiswa KIP kuliah. Misalnya dengan kita membawa berkas untuk mendaftar beasiswa KIP kuliah, kita berkas, kita langsung datang ke pewawancaranya, kita berdiri, baru kita ngomong, "Pak, apakah saya diperbolehkan untuk duduk?" Nah, itu merupakan perilaku yang sopan. "Pak, izin, apakah saya boleh untuk duduk?" Nah, itu adalah perilaku yang sopan, menggambarkan perilaku yang sopan. Teman-teman ketika ada wawancara itu ya, wawancara kuliah, teman-teman matanya jangan kemana-mana, jangan mainan HP. Itu adalah perilaku yang sopan yang harus teman-teman lakukan. Cara menjawabnya itu adalah poin yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menjawab pertanyaan KIP kuliah? Teman-teman harus jujur. Jujur itu perlu dan penting untuk dilakukan oleh kalian semua yang mendaftar beasiswa KIP kuliah. Jujur sebenarnya bukan hanya diberikan ketika kita mendaftar beasiswa ini ya, tapi bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Sebenarnya kita harus jujur, sebaiknya kita harus jujur karena jujur itu menjadi modal sosial paling penting untuk kalian. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kita jawab jujur dan kita menguasai. Berapa penghasilan orang tua? 1.400.000, Pak. Apa pekerjaan orang tua? Pekerjaan orang tua saya adalah buruh, pekerjaan orang tua saya adalah karyawan. Nah, teman-teman tahu dan menguasai terkait dengan berkas yang teman-teman bawa. Yang ketiga, teman-teman, setiap pertanyaan teman-teman setidaknya harus membawa berkas yang diinginkan oleh pewawancara. Berkas ini itu teman-teman bawa atau teman-teman jadikan bukti ketika, apakah kamu pernah juara nasional? Pernah, Pak. Saya pernah juara nasional. Ini sertifikatnya, Pak, untuk juara nasional. Pernah kamu aktif organisasi? Iya, Pak. Saya pernah jadi wakil ketua OSIS. Ini SK-nya, Pak. Nah, itu teman-teman perlu membawa berkas agar pewawancara, oh iya, anak ini punya kemampuan. Oh iya, anak ini ternyata cerdas. Apakah kamu pernah juara 1 di sekolah? Pernah, Pak. Ini merupakan salah satu lampiran yang membuktikan saya pernah juara 1 di kelas, juara 2 di kelas, dan lain sebagainya. Jadi sertakan dengan bukti ya teman-teman, berkas yang dijadikan bukti untuk teman-teman menjawab segala pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Untuk yang keempat, itu terkait dengan cara menjawab motivasi tentang teman-teman melanjutkan studi. Motivasi ini bisa teman-teman dapatkan atau teman-teman peroleh dari kondisi teman-teman. Motivasi misalnya, kenapa kamu harus mengambil jurusan pendidikan fisika? Ya, Pak, saya mengambil jurusan pendidikan fisika karena saya memiliki kemampuan di situ. Kebetulan nilai fisika saya itu menjadi yang paling tinggi di antara nilai pelajaran yang lain. Tapi saya tidak menyampingkan pelajaran yang lain, itu artinya saya punya kemampuan untuk melanjutkan studi pendidikan fisika. Apakah kamu nanti mengalami kesusahan? Kalau kesusahan barangkali saya mengalami, tapi saya akan terus belajar dan berusaha untuk bisa mengatasi masalah yang saya hadapi itu, Pak. Nah, itu merupakan motivasi teman-teman melanjutkan studi gitu ya. Misalnya ada wawancara, ceritakan pengalaman kalian terkait dengan perkuliahan. Saya sebenarnya, Pak, orangnya itu pelupa. Jujur, Pak.
Tapi semenjak saya masuk SMA, saya selalu rajin mencatat agenda-agenda akan saya lakukan terkait besok atau kemudian akan saya lakukan untuk sebulan ke depan. Jadi teman-teman, di situ ada cerita tentang kekurangan teman-teman, tapi ada solusi yang teman-teman akan lakukan untuk mengatasi kekurangan. Dengan cerita pengalaman seperti itu, nanti teman-teman akan lancar dalam menjawab segala pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Sikap tubuh dan ekspresi juga menjadi salah satu tips untuk kalian menjawab pertanyaan dari yang diberikan oleh pewawancara. Sikap tubuh, misalnya teman-teman di situ jangan terkesan menggurui, ekspresi teman-teman jangan terkesan menghina, ekspresi teman-teman pokoknya tulus. Bagaimana di situ menceritakan, menjawab segala pertanyaan itu dengan tulus gitu. Apa pekerjaan orang tuamu? Ya Pak, pekerjaan orang tua saya adalah buruh dengan penghasilan kurang lebih 900.000 sampai dengan 1 juta, itu baru perkiraan Pak. Nah itu ekspresi tubuh menunjukkan bahwa teman-teman punya etika, teman-teman punya sopan santun yang teman-teman nanti jadikan pedoman untuk melanjutkan studi di perkuliahan. Foto rumah, jangan berbohong. Nah, ini cara menjawabnya ya teman-teman. Jadi untuk nanti ada berkas, di antara berkas-berkas untuk beasiswa KIP kuliah, itu ada berkas untuk mencantumkan foto rumah. Foto rumah, tips dari saya, itu di print dengan print warna. Tidak perlu sebenarnya dicetak, tapi kalau teman-teman pengen dicetak ada karena itu mahal ya mungkin. Dan teman-teman perlu print warna. Ini foto rumah saya Pak. Nah ini adalah kondisi depannya, ini tetangga samping kiri dan kanan saya. Dan ini adalah keluarga saya, ini ada ibu saya, ini ada kakak saya, ini ada adik saya. Nah itu ceritakan teman-teman, itu diceritakan. Nah ini rumah kamu beneran? Iya Pak, ini rumah saya. Kalau teman-teman misalnya punya toko, ya dipoto aja tokonya gitu. Jangan berbohong gitu, bermanipulasi untuk seolah-olah kita agar diterima. Nah itu merupakan salah satu jawab yang salah dan salah satu tips yang harus teman-teman hindari. Teman-teman intinya di situ teman-teman menceritakan aja sesuai dengan kondisi dan realitas yang teman-teman alami. Persiapkan berkas juga menjadi salah satu tips untuk teman-teman menjawab pertanyaan dari yang diberikan oleh wawancara. Ya, sesuai dengan nomor 2 tadi, penjelasan saya bahwa berkas-berkas yang dibawa itu apa saja, teman-teman perlu untuk mempersiapkan agar matang. Ketika ada wawancara yang memberikan pertanyaan ini, teman-teman ada buktinya. Karena berkas itu akan menjadi bukti. Nah, biasanya yang pertama itu ada juga pertanyaan, coba perkenalkan diri kamu. Nah, ini pertanyaan yang diberikan wawancara. Cara menjawabnya gimana teman-teman? Cara menjawabnya simple, padat, tidak bertele-tele. Coba jelaskan siapa diri kamu. Ya Pak, nama saya Imam Mahmud, saya dipanggil Mahmud. Saya lulusan dari madrasah aliyah apa? Di sini saya diterima di prodi dengan pilihan saya yang pertama. Penghasilan orang tua saya kisaran 1 juta untuk pekerjaan orang tua sebagai buruh, orang dan ibu bekerja ibu rumah tangga. Saya mendaftar beasiswa KIP kuliah ini harapannya agar saya bisa melanjutkan studi gitu dan meringankan biaya orang tua Pak gitu. Nah singkat, jelas, padat dan sesuai dengan inti yang diminta. Nah bahkan kalau teman-teman perlu menambahkan, tahu rekening listrik saya kisaran 100.000, Bapak bisa melihat di situ ada berkasnya. Nah, teman-teman perlu untuk menjelaskan seperti itu. Jadi nanti wawancara itu jelas apa yang diinginkan teman-teman, apa yang diceritakan teman-teman itu sesuai dengan data-data yang dibawa. Itu ya teman-teman ya menjadi catatannya. Nah, terus cara menjawab pertanyaan yang terakhir itu biasanya terkait dengan alasan kenapa memilih beasiswa KIP kuliah. Ini ada beberapa versi sebenarnya. Ada kenapa kamu mau daftar beasiswa KIP kuliah? Saya mendaftar beasiswa KIP kuliah karena saya berasal dari keluarga yang tidak mampu dan saya berharap saya bisa diterima. Ada juga yang menyarankan seperti itu. Terus ada juga yang menyarankan saya mendaftar beasiswa KIP kuliah karena saya yakin itu menjadi hak saya Pak. Saya dari keluarga tidak mampu, tapi saya memiliki kemampuan atau prestasi yang bisa membanggakan universitas ini Pak, atau membanggakan perguruan tinggi ini Pak gitu. Nah itu perlu untuk teman-teman ceritakan ya, teman-teman perlu untuk menjelaskan alasan mendaftar KIP kuliah. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan kalau kamu nggak lolos KIP kuliah, apakah kamu tetap melanjutkan perkuliahan?
Nah, ini ada dua, sebenarnya ada dua hal yang harus menjadi catatan. Kalau teman-teman itu tidak akan melanjutkan kuliah, teman-teman jawab dengan jujur. Kalau teman-teman melanjutkan kuliah, teman-teman juga melanjutkan kuliah. Tapi kalau saya pribadi diberikan pertanyaan itu, saya akan jawab yang kedua. Saya tetap akan melanjutkan kuliah, Pak, karena bagi saya motivasi saya lebih tinggi daripada keadaan ekonomi saya. Apapun akan saya lakukan untuk melanjutkan kuliah, karena bagi saya pendidikan itu menjadi sangat penting. Investasi terbaik bagi orang miskin itu bagi saya adalah pendidikan. Nah, ini adalah pertanyaan yang biasanya menjebak terkait dengan apakah nanti akan melanjutkan kuliah, nggak dapat beasiswa KIP atau tidak. Nah, ini teman-teman perlu untuk menjawab dengan cerdas. Teman-teman jawab aja dengan jujur lah, intinya seperti itu untuk menjawab pertanyaan KIP kuliah. Itu saja teman-teman video yang bisa saya bagikan terkait dengan 10 cara dan upaya untuk menjawab pertanyaan beasiswa KIP kuliah dalam wawancaranya. Semoga saja apa yang bisa saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bye-bye.